Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Semoga saat menonton video ini teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas terkait tentang isu. Setelah sebelumnya kita bahas terkait tentang definisi isu, maka kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan jenis-jenis isu. Sebelum lebih lanjut, yang harus dipahami adalah bahwa isu berbeda dengan rumor. Jika isu merupakan peristiwa yang sedang terjadi dalam sebuah organisasi dan berpotensi menghasilkan dampak negatif, sedangkan rumor ialah informasi yang tersebar melalui komunikasi tanpa verifikasi. Pada prinsip, ada kaidah yang harus menjadi perhatian bagi Public Relations Officer, yaitu jangan pernah lengah. Jika memang perusahaan atau organisasi belum memiliki isu yang bisa berdampak pada organisasi atau perusahaan dan berpotensi menjadi sebuah krisis, PR tetap jangan pernah lengah. PR harus mampu membuat langkah-langkah mitigasi dan mengandai-andai sekiranya isu-isu apa saja yang bisa menerpa organisasi atau perusahaan. Kita akan membahas tentang prinsip dan sikap yang harus dimiliki oleh seorang pro dalam menghadapi sebuah isu, kriteria isu, dan 6 fase isu. Kita bahas tentang prinsip dalam menghadapi isu yang harus diketahui oleh seorang Public Relations Officer, yaitu Environmental Scanning System dan Outside in Thinking. Yang pertama adalah Environmental Scanning System, di mana perusahaan melakukan monitor terhadap lingkungannya secara sistematis. Sistematis di sini bermakna terukur, terencana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang bisa dilakukan dalam aktivitas Environmental Scanning System adalah dengan melakukan tracking opini publik dan bahkan hingga menggelar diskusi dengan publik. Prinsip yang kedua adalah outside in thinking, di mana organisasi berupaya mempertimbangkan opini publik, mempertimbangkan standar etis yang berlaku di publik, mempertimbangkan sikap-sikap publik, mempertimbangkan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, mempertimbangkan nilai-nilai dan gaya hidup publik, dan juga opinion leader saat merancang program strategis untuk perusahaan. Jadi pada saat merancang program strategis perusahaan, prinsip outside in thinking ini menekankan bahwa perusahaan bukan hanya fokus pada tujuan internal organisasi. Hal yang bisa dilakukan misalnya dengan men-tracking berita-berita media massa, seperti melakukan riset, agenda setting, lalu juga kita bisa mengenal isu-isu apa saja yang sedang dipersepsi sebagai isu yang penting oleh publik. Ini bisa dilihat dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di media massa, karena hal tersebut dapat diasumsikan sebagai representasi kepentingan publik dan fokus pada isu-isu atau peristiwa yang penting. Untuk memahami isu lebih kompleks, berikut kriteria isu yang berpotensi menjadi isu yang potensial dan bereskalasi menjadi sebuah krisis. Yang pertama adalah jika isu tersebut dapat mengancam eksistensi dari organisasi atau perusahaan. Ini harus disikapi dengan bijak dan diharapkan seorang PRO memiliki sense yang tinggi terkait tentang hal tersebut. Yang kedua adalah akan berdampak pada operasional organisasi. Kita harus bisa membaca apakah isu yang sedang berkembang adalah isu yang dapat memberikan dampak secara operasional terhadap organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah cenderung pada faktor emosional. Isu seperti definisi yang sudah disampaikan sebelumnya biasanya sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor emosional yang tentu dalam konteks seorang Public Relations Officer tidak boleh menanggapi
faktor emosional atau isu yang berasal dari faktor emosional tersebut juga dengan emosional. Hal yang harus disikapi adalah dengan menjawab secara kontekstual tanpa melibatkan faktor emosional yang dimiliki oleh seorang public relations officer. Yang keempat adalah jika isu tersebut sudah menjadi argumentasi publik di media massa dan media sosial. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dalam prinsip outside-in thinking, kita bisa melakukan monitoring, tracking terkait tentang opini publik yang juga berkaitan dengan prinsip environmental scanning system. Di situ kita bisa melakukan tracking opini publik, melihat bagaimana percakapan publik terkait tentang isu tersebut. Jika sudah terjadi argumentasi publik, PR harus mampu memberikan sebuah rumusan dan menyimpulkan secara sederhana apa sebenarnya yang diinginkan oleh publik. Selanjutnya adalah isu yang akan potensial adalah isu yang hanya bisa dijawab atau diselesaikan dengan negosiasi. Jika memang bicara terkait tentang negosiasi, adalah hal-hal yang memang terkait tentang internal dan eksternal dari perusahaan. Jika isu tersebut ternyata tidak bisa dijawab secara kontekstual, namun karena ada kepentingan dari kedua belah pihak, baik itu internal dan eksternal, maka itu sangat berpotensi menjadi sebuah isu yang potensial menjadi sebuah krisis. Selanjutnya adalah keterlibatan kepentingan pihak eksternal. Seperti sudah disampaikan pada poin sebelumnya, isu yang memang terjadi atau melanda perusahaan dan atau organisasi biasanya melibatkan kepentingan-kepentingan dari pihak eksternal. Dan biasanya isu selalu bergantung kepada opini. Isu tidak terlalu peduli dengan fakta, namun isu akan sangat mengedepankan opini-opini. Maka jika kita bicara dua prinsip sebelumnya, yaitu environmental scanning system dan outside-in thinking, semuanya adalah terkait tentang opini. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap isu tersebut, bagaimana kita membaca opini publik dari masyarakat terkait tentang isu yang melanda organisasi dan sebagainya. Itu semua bicara terkait tentang opini, bukan fakta. Sekian penjelasan terkait tentang isu. Sebelum pada video berikutnya kita akan bahas tentang krisis. Mudah-mudahan dalam video ini bisa teman-teman pahami dan bisa menjadi bahan diskusi bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.